Artinya apa dikuduskan? Dikhususkan hanya untuk ibadah, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Imam-imam pun tidak boleh pakai itu selain untuk ibadah. Ini saudaraku, bukan hanya dirampas, tapi diambil untuk apa? Untuk mabuk-mabukan. Jadi pesta itu menunjukkan arogansi dan keyakinan mereka bahwa walaupun ada bahaya, mereka akan selamat karena ada perlindungan benteng mereka. Plus, mereka percaya mereka akan dilindungi oleh dewa-dewa yang mereka sembah. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Sekarang kamu sambut firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, biar Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu, luruskan hati kami, merdekakan kami oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Dan bawa pemulihan dalam kehidupan kami, supaya kami terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan bila firman-Mu ini kami boleh melihat sekali lagi, mengenal sekali lagi pribadi-Mu yang mulia di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-5. Minggu yang lalu kita sudah belajar dan merenungkan sama-sama kitab Daniel pasal yang ke-4. Kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada seorang raja yang saat itu orang yang paling berkuasa ya, di muka bumi saat itu, Raja Nebukadnezar, seorang yang sangat kejam, seorang yang gila hormat, gila kuasa, saudara, dan semua sangat terfokus pada dirinya sendiri, orang yang merasa bisa semua, orang yang sangat sombong. Tapi akhirnya Tuhan tundukkan dia, dan di dalam itu pada akhirnya dia boleh mengenal Tuhan dan boleh percaya kepada Tuhan. Dan kisah yang indah, saudara, seorang yang mulai kehidupannya sebagai orang yang begitu berdosa, tapi pada akhirnya dia mengenal Tuhan. Dan untuk kita semua hari ini, tidak peduli saudaraku di mana kita mulai, apa keadaan kita dulu, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yaitu kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup di dalam kemurahan dan kehendak Tuhan. Sekarang kita lanjutkan di dalam pasal 5, yaitu tentang seorang raja yang lain yang bernama Belsyazar. Dan pasal ini cukup panjang juga, sudah 30 ayat, karena itu kita akan langsung baca bersama-sama sambil kita pelajari ayat demi ayat ya. Oke, baik. Dan kalau saudara baca di dalam pasal 5 nih, kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, maka perikopnya ada judul tulisan di dinding, writing on the wall. Ya. Bagi saudara-saudara yang seusia dengan saya, atau bahkan lebih tua, kalau saudara suka musik pop, maka saudara kenal, mungkin saudara ada yang masih ingat, kayak tahun 1974, terus saudara ada satu album dari Stevie Wonder, yang judulnya Superstition. Ya, kata-katanya berjudul Very Superstitious Writing on the Wall. Tapi saudaraku, hari ini saya mau pastikan writing on the wall yang kita pelajari firman Tuhan is not superstitious. Oke, ini benar-benar suatu yang real, yang Tuhan beri pesan, yang firman Tuhan kita akan lihat pasti akan terlaksana, digenapi. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama. Dari Alkitab saudara bisa baca. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Saudara, seorang raja mengadakan pesta perjamuan itu biasa, saudara, cukup sering, dan pesta perjamuan besar itu biasanya selalu ditujukan untuk acara-acara yang penting, untuk maksud-maksud yang penting. Dan salah satu maksud yang penting adalah untuk menunjukkan glory, kemuliaan, kekuatan, kebesaran daripada kerajaannya. Ya, lihat ini, engkau ada di sini, engkau ada di kerajaanku, lihat, engkau bisa menikmati semua, lihat ini semua kemegahannya. Ya, terus saja jadi seperti itu.
Nah, termasuk juga pesta ini yang diadakan oleh Raja Belsyazar. Nah, sedikit informasi, saudara-saudara, antara Raja Belsyazar, kalau saudara baca pasal 4 yang kita pelajari minggu lalu, bicara tentang Nebukadnezar, kemudian pasal yang kelima masuk Raja Belsyazar, saudaraku, itu diantaranya, tidak tertulis dalam Alkitab, tidak tulis dalam kitab Daniel ini, tapi diantara Nebukadnezar dan Belsyazar itu, saudara-saudara, para ahli sejarah berkata ada 3 raja lain yang memerintah di kerajaan Babylon. Ya, nah, jadi diperkirakan saudara-saudara antara pasal 4, akhir daripada pasal 4, yang kemudian tentu saudaraku Nebukadnezar saudaraku meninggal, ya, sampai saudaraku peristiwa pesta di Daniel pasal yang kelima ini, ada jeda waktu kurang lebih 15-20 tahun. Ya, cukup lama karena diantaranya ada 3 raja yang memerintah. Nah, jadi Raja Belsyazar mengadakan pesta di kerajaan Babylon, dan seperti saya katakan tadi, seringkali raja mengadakan itu untuk menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Belsyazar di dalam pesta itu. Coba kita baca ayat yang kedua. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan atau memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Nah, kalau saudara baca ayat ini, kita baca sedikit saudaraku referensinya dari Daniel pasal yang pertama. Kita sudah sempat baca sedikit minggu yang lalu, tapi ada baiknya kita lihat lagi. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, ke dalam tangan Nebukadnezar. Semuanya itu dibawa oleh Nebukadnezar ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Jadi, saudaraku, perkakas rumah Allah sekarang ditaruh di rumah tempat dia menyembah dewanya. Nah, peristiwa ini, saudaraku, mirip dengan yang terjadi di kitab 1 Samuel. Pada waktu orang Filistin berperang melawan orang Israel, dan orang Israel, saudaraku, hidup dalam dosa, mereka meninggalkan Tuhan. Lalu waktu mereka mau perang, saudaraku, dengan orang Filistin, maka anak-anak dari Imam Eli yang menjadi imam pada waktu itu, mereka berkata begini, kalau kita mau menang, kita mesti bawa tabut perjanjian. Kenapa? Karena tabut ini pasti membawa kemenangan. Ya, saudaraku, mereka memperlakukan tabut itu sebagai sesuatu yang punya kekuatan gaib begitu. Lalu mereka perang, dan Hofni dan Pinehas, anak-anak daripada Imam Eli, yang mereka sangat berdosa jahat di mata Tuhan, ya, tentu dengan 2 orang lagi, saudaraku, angkat tabut itu. Dan apa yang terjadi? Bukannya orang Israel menang, malah kalah mereka. Kenapa, saudaraku? Karena menang atau kalah bukan tergantung daripada tabut itu, tapi tergantung daripada Tuhan sendiri, dan Tuhan melihat perbuatan mereka jahat. Dan saudara-saudara, akhirnya mereka kalah, orang Israel kalah, Hofni dan Pinehas mengangkat tabut itu mati, saudaraku, terbunuh, dan tabut itu dirampas orang Filistin dan dibawa ke kuil mereka, yang namanya dewa, kuil tempat dewa mereka, namanya Dagon. Jadi persis seperti itu, saudara. Apa maksudnya itu? Maksud daripada itu adalah satu hal yang penting, itu punya simbol yang penting, saudara. Artinya apa? Mereka ingin menunjukkan bahwa Allah daripada orang Israel kalah dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Ya, nah itu dilakukan oleh Nebukadnezar, saudaraku, dan itu perkakas dari bait Allah, saudaraku, yang dibangun pada zaman Salomo itu, saudaraku, ada di kuil tempat dewa-dewa Babel. Kita tahu, saudaraku, kalau saudara dengar khotbah saya beberapa bulan yang lalu, itu namanya Nebo dan Bel, itu 2 daripada dewa Babel. Nah, kembali ke pasal 5 ayat yang kedua, tadi dikatakan bahwa Belsyazar menyuruh orang ngambil perkakas itu yang selama ini hanya disimpan saja, ditaruh saja di kuil daripada dewa Babel. Sekarang suruh ambil perkakas daripada rumah Allah itu, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Untuk apa, saudaraku? Mari baca kembali ayat yang kedua. Supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka
minum dari perkakas itu. Jadi, saudaraku, ini perkakas rumah Allah, dan saudara tahu, saudaraku, perkakas rumah Allah itu pada zaman Musa, Tuhan beri perintah, itu perkakas, itu benda-benda bait suci harus dikuduskan. Artinya apa dikuduskan? Dikhususkan hanya untuk ibadah, tidak boleh dipakai itu yang lain. Imam-imam pun tidak boleh pakai itu selain untuk ibadah. Ini, saudaraku, bukan hanya dirampas, tapi diambil untuk apa? Untuk mabuk-mabukan. Jadi benar-benar, saudaraku, ini pelecehan, ini abuse, ini insult kepada Allah Israel, kepada Allah Yehova. Ya, itu yang dilakukan oleh Raja Belshazzar. Oke, ayat yang ketiga. Kemudian dibawalah perkakas seri emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka benar-benar, saudara-saudara, saya pakai istilah ini ya, mereka benar-benar menunjukkan kurang ajar kepada Tuhan. Mereka ngelawan Tuhan. Mereka berkata, nih, ya, ini tak buat ini ya, buat minum-minum, buat pesta pora. Tapi bukan hanya itu. Lihat ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Jadi, saudaraku, pesta mereka mabuk-mabukan itu bukan cuma pesta, tapi bagian dari worship mereka, bagian dari penyembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Dengan kata lain, mereka berkata dengan jelas bahwa Allah Yehova, Allah Israel, kalah dengan dewa-dewanya orang Babel. Ya, saudara-saudara, itu yang dilakukan oleh Raja Belshazzar. Nah, waktu saya renungkan ini, saya lihat kembali, saya baca sampai ayat yang terakhir di pasal 5, ayat 30, saudaraku. Tentu kita ada satu pertanyaan, mengapa Belshazzar sampai membuat pesta seperti ini? Nah, kita lompat sedikit, saudaraku, ayat 30, kita lihat ayat firman Tuhan ini. Pada malam itu juga, jadi malam pada waktu pesta itu, ya, terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Lalu ayat pasal 6 ayat 1, Darius orang Media, ya, menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Jadi kerajaan Babel berakhir pada malam itu, waktu mereka lagi pesta pora dengan penyembahan kepada dewa mereka dengan pakai perkakas daripada bait Allah. Nah, saudara-saudara perhatikan, perhatikan sungguh-sungguh. Ini satu yang tidak tertulis jelas, tapi kita harus bisa berpikir, ya, dengan logika yang sederhana. Saudara-saudara, kalau dikatakan malam itu juga, tentara Media, saudaraku, dari negeri Media masuk dan menyerang Babel, hancur, saudaraku, kerajaan Babel saat itu, dan Raja Belshazzar terbunuh. Di mana tentara Media pada waktu malam itu, waktu lagi pesta itu, ada di mana mereka? Ada di negeri mereka? Tidak mungkin. Negeri mereka cukup jauh. Tentara Media itu sudah beberapa waktu yang lama ada, sudah mengatakan sudah sebulan lamanya mengepung kota Babel. Tapi mereka tidak bisa masuk ke kota itu. Kenapa? Karena kota Babel itu ada tembok yang sangat kuat, tingginya lebih dari 100 meter, tebalnya lebih dari 25 meter, pintu gerbangnya bukan dari kayu, tapi dari besi dan tembaga. Tidak mungkin bisa ditembus, saudaraku, dengan apapun juga. Nah, Raja Belshazzar sudah tahu bahwa negerinya lagi dikepung oleh tentara Media. Tentara dari negeri Media. Tapi dia berkata, jangan takut sama negeri Media. Mau media berapa? Satu atau multimedia? Tidak ada masalah. Oke? Kita kuat. Negeri kita terlindungi oleh benteng yang sangat kuat. Dan untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut, mari kita pesta. Jadi pesta itu menunjukkan arogansi dan keyakinan mereka bahwa walaupun ada bahaya, mereka akan selamat karena ada perlindungan benteng mereka. Plus, mereka percaya mereka dilindungi oleh dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi, saudara-saudara, di dalam pesta ini ada penghinaan kepada Allah Israel yang didasari kepada kesombongan dan penyembahan berhala dari Raja Belshazzar dan semua orang-orang yang ada di Babel saat itu. Saudara, benar-benar adalah satu hal yang benar-benar sudah di luar batas yang dilakukan oleh Raja Belshazzar ini. Dia ingin tunjukkan benar-benar
bahwa dia aman di dalam walaupun musuh mengepung di luar. Nah, apa yang terjadi? Kita baca ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Saudara-saudara, jadi terlihat jarinya, maaf saya tidak bisa gambar jarinya, saudaraku, jadi cuma tulisannya aja gitu. Ya. Nah, tetapi kalau saudara lihat bicara tentang jari, ya, tentu ini dari jari daripada Tuhan sendiri. Kalau bicara tentang jari Tuhan, saudaraku, dalam perjanjian lama, itu sudah muncul paling tidak 2 kali sebelumnya. Yang pertama, saudaraku, pada waktu terjadi tulah di Mesir, ya, saudara bisa baca, kalau saudara mau catat, saudara bisa baca di kitab Keluaran pasal 8 ayat 19. Waktu jadi tulah di Mesir, maka Firaun menyuruh tukang-tukang sihir, ahli-ahli sihir dari Mesir untuk menangkal itu, ya, menangkal tulah dari bencana daripada Allah itu. Tapi mereka tidak sanggup. Lalu mereka berkata begini, ini adalah jari daripada Allah sendiri, ya, the God's finger. Lalu, saudara-saudara, setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka pergi dibawa oleh Tuhan ke Gunung Sinai. Dan di situ Musa naik ke atas Gunung Sinai itu untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan lagi-lagi saudaraku di dalam kitab Keluaran pasal 31:18 dikatakan 2 loh batu itu ditulis, saudaraku, ada perintah ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi benar-benar saudaraku itu adalah penampakan secara jasmani dari Allah yang adalah roh. Dan itu yang dilihat oleh Raja Belsyazar. Lalu apa terjadi? Ayat yang ke-6 kita baca. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Jadi saudaraku perhatikan ya, nomor 1 dia jadi pucat, wajahnya jadi pucat. Padahal mestinya kan wajahnya merah kan minum anggur, saudaraku ya. Tapi tiba-tiba jadi pucat, lalu hatinya jadi ketakutan. Kata gelisah itu bahasa Inggrisnya sebenarnya frightened, ketakutan ya. Ketakutan benar-benar, gemeter ya. Dan begitu gemeternya hatinya, sampai saudaraku lututnya pun ikut gemeter, kakinya ikut gemeter, saudaraku, ya, karena lihat tulisan itu. Benar-benar saudaraku, dia tidak bisa sangkali hati nuraninya berkata, this is something really, really bad. Nah, Raja Belsyazar hari itu mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami selama hidupnya. Kenapa? Sebagai Raja Babel, dia raja yang paling berkuasa. Orang lain semua gemeter sama dia. Orang lain semua kalau ngadep dia, saudaraku, ya, gemeter semua, saudaraku, ya. Tapi hari itu dia yang gemeter, dia yang ketakutan. Orang paling berkuasa jadi begitu ketakutan. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan yang maha kuasa. The mighty man face the almighty God. Dia gemeter. Lalu apa terjadi? Ayat 7. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada setiap orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dijanjikan hadiah yang paling besar, dijanjikan kemuliaan, dijanjikan kekayaan, ya, kemuliaan itu baju ungu, dijanjikan kekayaan, kalung dari emas, dan kedudukan. Orang ketiga, paling tinggi di kerajaan. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Saudara-saudara ingat, ini bukan 3 kali, ini bukan kali pertama Tuhan menampakkan sesuatu secara misterius. 2 kali sebelumnya kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan sudah menampakkan mimpi kepada Nebukadnezar, dan 2 kali itu, dan termasuk kali yang ketiga, selalu waktu ada tanda dari Tuhan, yang mereka cari adalah manusia. Yang mereka tanya adalah manusia. Dan 3 kali, saudaraku, ahli-ahli nujum, tukang jampi-jampi, saudaraku, semuanya orang-orang pintar di Babel, tidak ada yang bisa memberitahukan makna daripada pesan Allah, sebab pesan Allah hanya bisa disampaikan oleh Allah sendiri. Tidak bisa, saudaraku, ditafsirkan oleh manusia. Dan karena itu, saudara-saudara,
nerima pesan Allah, ini semua tidak berguna orang-orang ini. Tapi nggak tahu kenapa masih disimpan juga, saudaraku ya. Dan saudaraku tahu, nanti kita akan baca, dari 3 kali itu, saudaraku, maka yang bisa solve the mystery, yang bisa menunjukkan apa pesan daripada Allah itu hanya 1 orang, namanya Daniel. Jadi saudaraku, buat apa nyimpen puluhan orang yang nggak ada gunanya sama sekali? Padahal ini perlukan cuma 1, Daniel. Tapi itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita simpen banyak hal yang kita rasa bisa tolong kita. Dan kita lupa sebenarnya yang tolong kita bukan yang banyak, tapi cuma 1 saja, yaitu Tuhan. Tapi seringkali saudara, waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi kesulitan, kita lari kepada yang lain-lain itu. Dan kalau yang lain sudah tidak bisa tolong, baru terakhir lari sama Tuhan. Tuhan jadi namanya the last resort. Saudara-saudara, mari kita rubah sama-sama. Mari kita hanya andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, nomor 1 lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada yang lain. Ya. Nah, ayat yang ke-9. Sesudah itu sangat cemaslah hati raja Belsasar, dan ia menjadi pucat dan juga para pesannya terperanjat. Jadi saudaraku nggak bisa solve, jadi malah takut, dia takut setengah mati. Ya. Nah, ayat yang ke-10. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, permaisuri ini bukan queen, artinya istri daripada raja, tapi ini queen mother. Jadi ini ibu suri. Ya. Saudara, tidak tahu siapa itu jelas, tapi yang pasti adalah bagian dari anggota kerajaan pada waktu itu. Berkatalah ia, ya raja, berkata kepada Belsasar, kekala hidupmu tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku melisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Oke. Ayat 11, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku, yaitu Nebukadnezar, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastin, dan para ahli nujum. Karena pada orang terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia memberitahukan maknanya. Jadi Ibu Suri berkata, Baginda, ada 1 orang yang bisa. Dan dia yang selalu bisa, karena Nebukadnezar sudah mengalami seperti kamu juga. Ada misteri ilahi, supranatural, mereka semua enggak bisa. Tolong, panggil dia. Namanya Daniel, yang oleh Nebukadnezar dikasih nama Belsasar. Ya, saudara-saudara, kita sudah belajar ya minggu yang lalu, kenapa kok namanya diganti Belsasar. Ayat 13. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel. Ini perhatikan perkataan Belsasar kepada Daniel. Perhatikan sungguh. Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku, yaitu Nebukadnezar dari tanah Yehuda. Saudara lihat ya, ini kalimat yang sangat-sangat arogan. Dia berkata, oh jadi kamu Daniel ya, kamu orang buangan kan? Kamu ada di sini karena kamu ditawan oleh Nebukadnezar kan? You are a loser. Aku ini raja, I'm the king. You are an exile. Engkau orang buangan. Saudara, dia menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada Daniel. Satu arogansi yang luar biasa. Telah aku dengar tentang engkau bahwa engkau pernah dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan beritahukan maknanya kepadaku. Tapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan. Jadi dia cerita sama Daniel. Semua orang di sini tidak bisa. Ya. Tapi telah aku dengar tentang engkau, ayat 16, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, kemuliaan, kebesaran, dan lehermu dikalungkan rantai emas, kekayaan, dan dalam kerajaan ini engkau mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga, kedudukan, power, position, possession, glory. Ayat 17, kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku pada orang lain.
Daniel saudaraku nggak mau terima itu. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan harus menyampaikan pesan daripada Tuhan. Dan menyampaikan pesan Tuhan, dia adalah seorang nabi. Dan dia nabi sejati, bukan nabi bayaran, bukan nabi profesional. Nabi bayaran, saudaraku, adalah nabi yang harus menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang dengar. Dan di Alkitab sudah Perjanjian Lama, kalau sudah baca Alkitab bilangan ada seorang nabi bayaran, namanya Bileam. Yang saudaraku disewa oleh Raja Moab namanya Balak untuk mengutuki Israel. Itu nabi profesional. Itu nabi bayaran, saudaraku. Yang bukan menyampaikan firman Allah, tapi hanya menyampaikan apa yang bayar suruh dia sampaikan. Tapi Daniel berkata, engkau tidak bisa bayar aku. Pesan daripada Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, dengan kedudukan, dengan kemuliaan. Pesan daripada Tuhan hanya bisa diterima waktu hati kita terbuka, waktu hati kita sungguh-sungguh ingin mengerti apa itu. Ayat 17. Namun demikian, aku membaca tulisan bagi raja dan memberitakan maknanya kepada Tuanku. Dia bilang, tapi aku akan lakukan juga. Lalu dia mulai, saudaraku, sebelum dia sampaikan pesan itu, dia kasih khotbah dulu kepada Belsyazar. Dia kasih, saudaraku, penjelasan dulu. Dia kasih teguran, saudaraku, yang keras. Saudara perhatikan teguran ini, karena teguran ini bisa buat saudara dan saya. Ayat 18, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, sebagai kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. Saudara perhatikan, saudaraku, Daniel berkata, kamu ingat nenek moyangmu Nebukadnezar? Ya, dia sebut ayah itu bukan berarti dia langsung anak kandung, tapi saudaraku ingat tadi sudah ada 3 raja sebelumnya. Jadi nenek moyangmu, Nebukadnezar. Itu raja yang besar, raja yang berkuasa, raja yang mulia, raja yang luhur. Tetapi semua itu bukan karena usahanya sendiri, tapi karena yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa memberikan kepada dia. Jadi semua yang Nebukadnezar punya, kerajaan Babel ini ada. Karena Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya, perhatikan saudaraku, lihat Alkitab saudara, diberikannya pakai huruf besar, berarti Tuhan kepadanya, kepada Nebukadnezar. Kebesaran diberikan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dan segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Saudara perhatikan, Daniel berkata, negara-negara lain semua takut sama Babel. Kenapa? Bukan karena Babel itu hebat, tapi karena Tuhan yang menunjukkan kuasa di dalam kerajaan Babel. Saudaraku, lewat Nebukadnezar. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya? Ini Nebukadnezar ya. Nebukadnezar bisa bunuh siapa yang dia mau bunuh. Dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya. Dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Saudaraku, ini benar-benar kayak Tuhan ya. Siapa yang mau hidup, hidup, ya mati, mati, tinggikan, tinggikan, rendahkan, saudaraku. Jadi rendah. Dan artinya apa? Nebukadnezar punya kekuasaan yang sovereign, punya kedaulatan. Tapi semua itu datang daripada Tuhan. Ayat 20. Tetapi ketika ia, Nebukadnezar, menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, pride, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Kita belajar minggu lalu ya. Ia telah dihalau dari antara manusia, nantinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput. Sudah ingat ya, minggu yang lalu, ya, Raja Nebukadnezar 7 tahun dia makan rumput. Seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi. Berarti kan sampai dia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saudaraku, kalimat ini saudaraku, sampai dia mengakui, itu kalimat diucapkan 2 kali oleh Daniel dan oleh malaikat di surga di pasal 4 ayat 25 dan 32. Kita sudah lihat minggu yang lalu. Saudara-saudara perhatikan ya. Apa yang dikatakan oleh Daniel kepada Belsyazar? Lihat ya, ingat belajar dari nenek moyang Nebukadnezar. Dia itu yang diberi kekuasaan oleh Tuhan, tapi dia jadi sombong. Saudara-saudara perhatikan. Kalau kita bicara karakter daripada kerajaan Babel, karakter daripada raja-raja Babel kita baca sini, selalu punya karakter yang sama, yaitu kesombongan. Kenapa saudara? Karena memang dari awalnya, the spirit of Babel, ya, roh Babel adalah roh kesombongan, roh kecongkakan.
Kalau saudara baca tadi di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan begini. Coba kita lihat, cepat aja. Daniel pasal pertama kedua yang kita sudah baca tadi. Dikatakan bahwa perkakas dari rumah Allah di Yerusalem itu dibawa kemana? Ke tanah Sinear. Ketemu kata itu? Tanah Sinear. Sekarang mari kita baca. Kejadian pasal 11. Kejadian pasal yang ke-11. Ya. Ayat yang pertama dan yang kedua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Dan kalau saudara baca Kejadian pasal 11, judulnya apa? Menara Babel. Apa yang mau lakukan orang-orang itu? Mereka membuat kota yang menjulang sampai ke langit, mencapai heaven. Artinya apa? Mereka mau mencapai tempat Allah. Mereka mau, saudaraku, setara dengan Allah. Kesombongan. The spirit of Babylon. A spirit of pride and arrogance yang tidak mau tunduk kepada Allah tapi mau jadi seperti Tuhan. Dan itu terjadi pada Nebukadnezar. Tuhan tundukkan dia sampai dia kapok, saudaraku. Sampai dia waktu jadi seperti binatang itu dia ngelihat ke atas karena selamanya dia tidak pernah lihat ke atas, dia selalu lihat ke bawah karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada semua orang lain. Dan Daniel berkata, saudaraku, kepada kepada Belshazzar, pasal yang kelima, saudaraku, ayat 21, sampai Nebukadnezar itu bertobat. Sampai dia bertobat, baru Allah pulihkan. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Ayat 22. Perhatikan ayat 22. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Perhatikan, saudaraku, ada kata tetapi. Berarti menunjukkan ada kontras antara Belshazzar dengan Nebukadnezar. Kontrasnya apa? Nebukadnezar bertobat. Belshazzar bukan hanya tidak bertobat, dia malah melakukan yang lebih berdosa daripada Nebukadnezar. Kata tetapi itu menunjukkan kontras. Ada sedikit, saudaraku, yang saya harus saya pick up ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan begini, ya tuanku, tetapi tuanku Belshazzar. Ada kata tuanku. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, jangan lama-lama ya, jangan lebih 1 menit ya. Kalau saudara mau cek, dalam semua terjemahan kitab bahasa Inggris, tidak ada kata my lord. But my lord Belshazzar, gak ada. Tapi yang ada adalah but you Belshazzar. Saudaraku, ini ya, sekarang gak pakai permisi lagi, gak pakai sopan-sopan lagi. Ya tuanku raja, enggak. You Belshazzar, you. Daniel sekarang taruh dirinya benar-benar sebagai pribadi yang menyampaikan perkataan Tuhan. Dia tidak lihat lagi Belshazzar sebagai raja. Belshazzar adalah manusia yang sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Besar. Engkau Belshazzar, engkau tidak mau merendahkan diri, dan perhatikan, saudaraku, perhatikan, walaupun engkau tahu semua itu, artinya apa? Engkau mengeraskan hatimu. Engkau sudah lihat apa yang terjadi di Nebukadnezar, engkau sudah tahu Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, sampai mulut Nebukadnezar berkata, sekarang aku Nebukadnezar meninggikan Allah yang Maha Tinggi. Tapi engkau justru menghina Allah yang Maha Tinggi, menghina Allah yang Maha Kuasa itu, dan melakukan lebih buruk daripada Nebukadnezar. Bukannya engkau melihat pelajaran itu, engkau bertobat, engkau merubah hatimu, engkau justru mengeraskan hatimu. Dan saudaraku, dikatakan lihat ayat yang ke-23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Nomor 1, Daniel berkata, engkau ini keras kepala. Engkau ini enggak mau menarik pelajaran, sudah jelas sekali. Engkau lihat dengan mata kepalamu jadi terjadi pada nenek moyangmu. Yang kedua, engkau itu meninggikan diri. Engkau berlaku kurang ajar terhadap yang berkuasa di surga. Dan begitu berdosanya engkau sampai engkau berani menghujat, blasphemy, sacrilege, dengan kau menghinakan perkakas rumah Allah yang
dikuduskan untuk Tuhan. Engkau pakai untuk mabuk-mabukan dan engkau pakai untuk penyembahan berhalamu. Saudara-saudara, tolong dengar baik-baik. Saya selalu berkata bahwa segala dosa adalah dosa. Sin is sin. Jangan pernah excuse, oh dosa ini karena ketidaksengajaan. No. Dosa adalah dosa. Tapi saya juga harus katakan, ada dosa-dosa tertentu yang benar-benar menjijikkan dan mendatangkan murka Allah. Dosa-dosa yang jelas-jelas memberontak kepada Tuhan, jelas-jelas menghina Tuhan, jelas-jelas merendahkan kepada Tuhan seperti dilakukan oleh Belshazzar ini. Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara-saudara, karena itu jangan pernah saudaraku berlaku ya seolah-olah Tuhan tidak ada. Jangan saudaraku, kita mesti berhati-hati. Dosa kesombongan dan dosa penyembahan berhala selalu saudaraku bisa membawa kita kepada dosa penghujatan kepada Allah dan pada akhirnya membawa kepada kebinasaan. Itu yang dilakukan oleh Belshazzar dan itu yang disampaikan oleh Daniel. Yang kedua, Daniel berkata bahwa engkau menyembah dewa-dewamu terbuat dari emas, perak, tembaga, kayu, dan batu, semuanya. Padahal dewa-dewa tidak bisa menolong engkau. Dewa-dewa itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mengerti. Justru engkau menghina Allah yang memegang hidupnya dalam tanganmu. Bahasa NIV sudah kata your life. Tapi saya senang bahasa Indonesia. Katanya tegas sekali, menggenggam nafasmu. Saudara garis bawah itu. Allah yang menggenggam nafasmu. Saudaraku, ya kalau saya pakai ilustrasi, dia genggam nafas saudara. Dia murka kepada kita. Tinggal dikencengin sedikit genggamannya, kita tidak bisa nafas. Saudara-saudara, dalam surat Galatia, Paulus berkata, jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Belshazzar, saudaraku, berkata, tenang saja, kita punya kota yang kuat, kita punya dewa yang hebat, kita pasti aman. Dan karena itu, waktu dia mengandalkan yang lain, maka dia mulai menghina Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Kalau kita mulai mengandalkan yang lain dalam hidup ini, cepat atau lambat, kita akan tinggalkan Tuhan, kita bahkan akan menghina Tuhan, kita akan merendahkan Tuhan, kita akan menghujat Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam dengan itu semua. Nah, kemudian saudara ayat 24. Kita baca 24. Sebab itu, ia menyuruh punggung tangan itu dituliskan tulisan ini. Jadi karena engkau sudah melakukan dosa yang demikian, sekarang ada tulisan itu. Dan tulisan itu apa? Saya kasih kesimpulan dulu, saudara. Tulisan yang ditulis, saudaraku, di dinding itu adalah death sentence. Saudara tahu ya? Death sentence. Itu keputusan hukuman mati buat Belshazzar. Mari kita lihat. Maka inilah yang tertulis itu. Mene, tekel, parsin. Lalu Daniel terjemahkan. Apa artinya itu? Dan inilah makna perkataan itu. Mene. Mene itu saudaraku dari kata mina atau numbered. Jadi sudah dihitung. Ya. Nah, itu artinya cuma itu. Jadi kalau kata mene numbered, orang nggak ngerti. Tapi Daniel tahu bahwa numbered itu yang dimaksud adalah Belshazzar. Hari-harimu sudah berakhir. Your time is up. Harimu sudah dihitung, sudah selesai. Pintu kemurahan sudah tertutup, pintu pertobatan sudah tertutup, pintu kasih karunia tertutup, tinggal penghakiman dan penghukuman. Your days are numbered. Yang kedua, tackle. Saudaraku, ini bukan sepak bola. Ya. Nah, tackle artinya ditimbang. Bicara tentang bobot. Tuanku ditimbang. Dan tentu saudaraku yang ditimbang bukan berat badan. Yang ditimbang adalah kebenaran kita di hadapan Tuhan. Bobot kita di hadapan Tuhan. Dan Tuanku ditimbang terlalu ringan. Saudara perhatikan ya. Kalau kita lihat seorang raja, bobotnya sudah maksimum bukan?
Kekuasaannya maksimum, kekayaannya maksimum, kebesarannya maksimum, kedudukannya maksimum. Ini bobotnya maksimum, tapi di hadapan Tuhan, Tuhanku terlalu ringan, tidak ada bobotnya. Tuhanku itu kosong. Yang ketiga, farsin. Farsin dari kata dibelah, dibagi. Dan kerajaan Tuhanku akan dibagi untuk Media dan Persia. It is death sentence. That is judgment. Dan saudara-saudara, ini perhatikan luar biasa. Nebukadnezar mendapat kesempatan bertobat. Tapi Belshazzar bertahun-tahun Tuhan kasih kesempatan dia bertobat dengan melihat apa yang terjadi pada Nebukadnezar. Dia tidak hiraukan itu. Dia keraskan hatinya. Hukuman Tuhan jatuh. Sekali lagi saudaraku, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu sangat panjang sabar, it's long suffering. Tapi panjang sabar bukan berarti tidak ada batas. Jangan saudara kita mempermainkan panjang sabar Tuhan. Kalau Tuhan masih bersabar kepada kita sampai hari ini, dan saudara ada di sini hari ini, karena panjang sabar Tuhan masih berlaku atas kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita bertobat. Ayat 29 saudaraku. Belshazzar kasih rewardnya sama Daniel, dikasih kain ungu, dikasih kalung emas, diangkat jadi kedudukan. Saya yakin Daniel cuman senyum aja berkata, tidak lama lagi nih semua akan habis. Dan ini mungkin tidak tahu saudaraku kapan itu. Dia tidak tahu ternyata secepat itu. Yaitu apa? Pada malam itu juga. Malam itu juga Belshazzar mati. Dibunuh orang Media. Malam itu juga death sentence itu dilaksanakan. Eksekusi atas Belshazzar dilaksanakan. Saudara, bagaimana orang Media bisa masuk ke kota Babel yang saya ceritakan tadi, saudaraku, temboknya begitu kuat. Nomor satu, saudaraku, yang kita lihat nomor satu adalah bahwa itu sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri lewat mimpi dari patung yang dilihat Nebukadnezar. Di mana Daniel berkata, Tuanku ini ada kerajaan seperti emas, tapi tidak akan terus. Satu kali kerajaan Tuanku akan beralih kepada kerajaan ini yang kurang mulia, less glorious than you, karena itu terbuat dari perak. Dan malam itu, firman Tuhan itu digenapi di dalam kerajaan Babel. Saya ceritakan tadi, saudaraku, tembok Babel kuat sekali, tetapi, saudaraku, kalau saya pernah baca ini ya, kisah tentang Babel ya, maka di Babel itu, saudaraku, di kota Babylon itu mengalir satu sungai yang cukup besar, namanya Sungai Efrat. Dan Sungai Efrat itu mengalir, saudaraku, cukup jauh, besar, dan mengalir, saudaraku, lewat bawah daripada tembok, daripada kerajaan Babel itu menuju ke kota Babel, mengalir di tengah kota Babel, saudaraku, yang diperlukan untuk orang-orang Babel. Nah, apa jadi Raja Darius dari Media, saudaraku, ini menurut catatan sejarah, sudah 1 bulan dia membendung air sungai itu. Apa yang terjadi? Permukaannya turun. Dan waktu permukaannya turun, saudaraku, tiba-tiba ada celah di bawah tembok yang kuat daripada Babel itu. Tentara Media masuk, tanpa mereka perlu gedor-gedor, tanpa mereka perlu pukul-pukul tembok Babel, mereka masuk lewat sungai itu. Mereka langsung pergi ke istana Belshazzar yang lagi mabuk anggur. Bunuh semua, habis. Death sentence. It's done. Perkataan Tuhan, tidak satupun yang luput. Semuanya dilaksanakan. Tepat. Tetapi, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya ingin kita semua mengerti. Saudara, kalau saudara lihat siapa Daniel pada saat itu. Kalau saya ingat tadi perkataan daripada Ibu Surya, Queen Mother tadi kepada Belshazzar. Itu Daniel orang luar biasa loh. Karena itu dia sampai diangkat oleh Nebukadnezar. Jadi pemimpin orang-orang pinter di Nebukadnezar. Berarti saudaraku Daniel itu termasuk bagian orang Babel. Saudaraku orang Babel tidak banyak yang kenal siapa nama Daniel. Mereka kenal namanya Belshazzar. Oke, Belshazzar. Mirip dengan Belshazzar, raja yang berkuasa pada waktu itu. Jadi Daniel adalah bagian dari kerajaan Babel. Waktu negara Media masuk, saudaraku, pasti bunuh semua, saudaraku, rajanya bukan hanya raja, tapi pembesar-pembesar semua dibunuh. Tentaranya semua dibunuh. Kenapa Daniel gak dibunuh? Orang Media tidak tahu dia itu orang Yahudi. Karena Daniel pasti pakai baju Babel. Tapi disitulah saya percaya ada perlindungan ilahi atas Daniel. Sehingga dia nggak dibunuh saudaraku oleh orang Media Persia. Saudaraku malah dia kemudian diangkat menjadi salah satu penasehat dari Raja Darius, Raja Media yang memerintah. Kemudian setelah itu masuk. Dan Daniel pasal 6 kita tahu saudaraku, yang akhirnya dia harus masuk ke gua singa. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua.
Kita masih tinggal di dunia penuh dengan berdosa dan sewaktu-waktu penghukuman Tuhan akan datang. Tapi buat kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, buat kita yang hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan selamat dari penghukuman Tuhan. Waktu penghukuman itu jatuh atas dunia ini. When God's judgment fall this world, God's children will be spared, will be saved. Itu yang terjadi dalam diri Daniel. Nah, saudara-saudara, inilah kisah dari Belshazzar. Sangat kontras dengan Nebukadnezar yang berakhir dengan happy ending. Meninggikan Tuhan, memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berakhir dengan kematian. Tapi tetap kita harus belajar dari ini semua. Apa? Nomor 1. God is sovereign. Sekali lagi, saudaraku, 2 kisah ini. Daniel pasal 4 dan pasal 5. Allah itu berdaulat. Dia selalu in control over all things. Dan dia, perhatikan, dia pegang nafas kita di tangannya. Pegang jalan kita di tangannya. Saudara-saudara, hormati Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Karena itu, saudaraku, hati-hati dengan dosa kesombongan. Dengan dosa menyembah berhala. Saudara mungkin berkata, oh tapi saya enggak seperti Belshazzar yang menyembah dewa dari benda-benda itu. No. Berhala itu bukan ada di benda. Berhala itu dalam bagi kita. Siapa yang kita andalkan, siapa aja yang kita percaya dalam hidup ini. Itu kita andalkan dan perhatikan saudaraku, saya ulangi sekali lagi. Dosa kesombongan dan dosa penyembahan berhala akan membuat kita menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Bahkan satu kali, kita bisa menghina dan menghujat Tuhan yang akan mendatangkan kebinasaan dalam hidup kita. Nomor 2. Saudara ini yang berkata, saya ingin tunggu ya, kapan Tuhan nulis di tembok rumah saya. Saudaraku, kalau saudara ingin ada tulisan di tembok rumah saudara, panggil saya bisa tulis. Jangan tunggu saudaraku, cari Tuhan nulis di tembok. Saudara sudah punya perkataan Tuhan, tulisan daripada Tuhan di dalam firman Tuhan. Cukup saudaraku, ini. Jangan cari terus di luar ini saudaraku. Perhatikan sungguh-sungguh. Dan jangan sampai kita seperti Belshazzar. Saudaraku yang sudah lihat, sudah tahu kebenaran daripada Tuhan. Tapi dia keraskan hati. Jangan sampai saudaraku kita tahu banyak firman, tetapi kita tidak pernah ikuti, justru kita melanggar firman itu. Perhatikan sungguh-sungguh. Allah tidak akan memberikan dirinya dipermainkan. Yang ketiga, saudara ingat apa dosa yang terbesar daripada Belshazzar? Dia pakai perkakas bait Allah untuk mabuk-mabukan dan untuk acara penyembahan berhala. Itu benar-benar yang menyakiti hati Tuhan. Saudara berkata, oh saya tidak pernah seperti itu. Oh, dengar baik-baik pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan perkakas bait Allah untuk saudara dan saya hari ini? 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu terima daripada Allah sendiri dan kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara dengar baik-baik, engkau yang percaya kepada Kristus, engkau yang percaya kepada Kristus. Taulah, hidup kita bukan milik kita, hidup kita milik Tuhan, hidup kita sudah jadi perkakas bait Allah, hidup kita adalah bait Tuhan. Pertanyaannya, kita pakai untuk apa bait Allah? Kita pakai untuk apa tubuh ini? Apa kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita? Apa kita pakai untuk memuaskan cita-cita kita, ambisi kita, kesenangan kita? Kita sedang abuse God's temple, which is our body. Saudaraku, hati-hati. We must be careful. Jangan permainkan, saudaraku, apa yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, insight yang terakhir. Daniel berkata kepada kepada Belshazzar, engkau sudah ditimbang dan timbanganmu itu ringan sekali. Belshazzar tidak pernah menyangka, saudara, karena semua orang berkata dia orang paling berbobot. Saudara-saudara, bicara soal timbangan, kita semua selalu setiap hari kita melakukan timbangan. Saudara, siapa yang di sini pernah ada rasa iri? Oh, enggak pernah, puji Tuhan, cuma saya. Oke, right. Saudara pernah iri ya? Saudara tahu kenapa kita tuh iri? Sebab itu menunjukkan setiap hari kita tuh nimbang. Kita nimbang diri kita nimbang orang lain. Waktu timbangan kita kalah dengan orang lain, kita ngiri sama orang lain.
Karena kita merasa dia timbangannya lebih berbobot. Apa? Mobilnya lebih berbobot, rumahnya lebih berbobot, kerjaannya lebih berbobot, penampilannya lebih berbobot, kepintarannya lebih berbobot. Kita selalu nimbang setiap hari. Dan sering kali kita pakai timbangan yang salah, timbangan yang sia-sia. Kita pakai timbangan materi, kita pakai timbangan kedudukan, kita pakai timbangan kekayaan, kita pakai timbangan saudaraku semua yang lain yang diukur oleh dunia ini. Kita pakai timbangan kita sendiri. Kita lalu minta orang lain nimbang kita, saudaraku. That's fine. Tapi dengar baik-baik. Belshazzar timbangannya sempurna di hadapan manusia, tapi kosong di hadapan Allah. We can be weighty, berbobot di hadapan manusia, but empty in the eyes of God. Kitab Amsal, pasal yang ke-21 yang kedua, berkata setiap orang, jalan orang lurus di matanya sendiri, tapi Tuhan yang menimbang hati. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang Jemaat Laodikia. Jemaat yang kaya raya, saudaraku. Dan Tuhan berkata kepada dia begini, aku tahu keadaanmu sebenarnya. Engkau berkata engkau kaya, dan engkau telah memperkayakan dirimu, padahal sebenarnya engkau itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Mereka merasa mereka berbobot di hadapan Tuhan. You are so empty. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, saudara ingat ya di Lukas pasal 12, Tuhan mengakhiri cerita dan berkata begini, demikianlah tiap-tiap orang yang mengumpulkan kekayaannya, merasa dirinya kaya, tetapi tidak kaya di hadapan Allah, atau miskin di hadapan Allah. Kosong, empty. Dan saudara-saudara sekali lagi, apa yang Allah ukur dari dalam diri kita? Ini yang paling penting, dengar baik-baik. Let me close with this. Apa yang Tuhan ukur dari dalam diri kita? Dia tidak mengukur, saudaraku, kepintaran kita. Dia tidak mengukur GPA kita, grade point average kita. Dia tidak mengukur salary kita. Dia tidak mengukur kekayaan kita. Dia tidak mengukur bahkan betapa hebat dan besarnya pelayanan kita. Dengar baik-baik, please listen to me on this. Dia mengukur cuma satu, kebenaran kita di hadapan Dia. Dan semua kita semua akan didapati terlalu ringan, kosong, kalau kita dihadapkan dengan standar timbangan kebenaran Allah. Itu sebabnya Yesaya menangis dalam Yesaya pasal 64 ayat ke-6. Kami sekalian seperti orang najis, kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan kami yang kelihatannya berbobot, dipuji oleh manusia, di hadapan Tuhan, so empty, big zero. Saudara, apa bedanya nol besar dengan nol kecil? Oh, itu nol besar itu kelasnya lebih tinggi. No. Nol besar, nol kecil in a mathematics is just the same. It's zero, no value. Kalau kita kelihatan besar di dalam manusia, di hadapan Allah, kita cuma nol besar, tapi tetap nol. Kita semua gagal, kita semua berdosa. Dan bagaimana, saudaraku, kita bisa mendapatkan bobot kita di hadapan Allah? Kita tidak bisa mendapatkan bobot kita dengan perbuatan baik kita, dengan usaha kita. Dengan kita datang gereja setiap minggu berkata, kita akan jadi seperti orang Farisi. Yang berkata, Tuhan aku mengucap syukur kepadamu, karena seperti orang lain, aku punya bobot di hadapanmu. I have weight. Tuhan berkata, yes, but your weight is not weighty enough. Hanya satu. Kalau kita menerima bobot kebenaran kita daripada Tuhan Yesus yang Tuhan berikan di atas kayu salib. Mari kita baca dalam Galatia pasal 2 ayat 16, 2 ayat yang terakhir. Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh apa? Karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudaraku, bagaimana kita bisa punya bobot kebenaran dalam Kristus? Hanya waktu kita percaya kepada Kristus. Tidak dengan kekuatan kita sendiri, tidak dengan usaha kita sendiri, tidak dengan kebaikan kita sendiri. Only Jesus can give us the true and full weight
bobot yang benar, bobot yang sesungguhnya, bobot yang sepenuhnya, bobot yang sempurna dari kebenaran Allah. So that make us fully weighty, righteous before God. Setiap kita dalam Kristus, Allah timbang kita, perhatikan, Allah menimbang kita, bukan menimbang perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus, kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. That is salvation by grace, not by works. Ayat yang terakhir, saudara, bicara tentang tulisan di dinding. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang ada dalam Kristus, yang menerima bobot kebenaran Kristus, mari kita baca. Injil Lukas pasal ke-10, ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, di perkataan Tuhan Yesus kepada 70 muridnya. Berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ayat 20, mari baca sama-sama. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Perhatikan, jangan kau merasa bobotmu itu hebat karena kau punya kuasa. Tapi cuma satu aja, bersukacitalah. Karena namamu ada, saya saudaraku berani mengatakan, jangan pakai kata terdaftar, pakai kata tertulis di dalam kerajaan surga. Terdaftar, tertulis di surga. Bukan tertulis di tembok, tertulis di dalam buku kehidupan. Saudara-saudara, saya ajak kita baca ayat terakhir dari kitab Wahyu pasal 21. Setelah itu kita berdoa. Wahyu pasal 21, ayat yang ke-11, pasal 20, ayat 11 sampai dengan 15. Pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Perhatikan saudaraku, ada banyak kitab yang orang pegang di dalam kehidupan mereka. Oke, dan orang-orang dihakimi menurut kitab-kitab itu. Tetapi dikatakan ada satu kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan kita baca saudaraku ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudaraku, semua kitab yang lain akan membawa kepada kebinasaan. Semua kitab lain dan menunjukkan kesalahan manusia, menunjukkan dosa manusia. Semua kitab yang lain saudaraku akan dikatakan saudaraku akan membawa manusia tahu bahwa mereka itu berdosa. Hanya satu kitab yang menunjukkan. Bukan mereka benar dari diri mereka sendiri. Tapi mereka benar karena darah anak domba yang menebus mereka. Kitab kehidupan. Terus saudara, kita bersyukur. Tangan Allah. Bagi saudara yang percaya, tangan Allah menulis di buku kehidupan. Saudara yang selamat karena Yesus. Karena dia menjadi juru selamat buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami menghormati Engkau. Ajar kami, Tuhan, untuk tahu siapa Engkau. Ajar kami untuk menarik pelajaran dari Nebukadnezar dan Belshazzar. Tuhan, biar firman hari ini kami tidak acuhkan, kami tidak kesampingkan. Dan Tuhan, selesai ibadah ini, selesai firman-Mu ini, pikiran kami tidak langsung beralih kepada yang lain. Biar kami terus renungkan sungguh-sungguh. Supaya kami terus menjaga kehidupan kami. Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Kami dengar firman-Mu, dan setiap kali Tuhan kami dengar firman-Mu, panggilan untuk bertobat, kami boleh responi, karena kami tahu panggilan pertobatan adalah panggilan dari hati-Mu yang mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami masih hidup dalam penyembahan berhala, kami masih mengasihi yang lain, kami mengasihi Tuhan hal-hal dalam dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Sehingga seringkali Tuhan kami mengesampingkan Engkau. Seringkali kami menomorduakan Engkau. Seringkali Tuhan kami bahkan memakai waktu kami, kekuatan kami, tubuh kami yang harusnya kami pakai untuk memuliakan Engkau, melayani Engkau. Kami pakai untuk melayani idol yang lain dalam hidup kami. Tuhan kami datang, kami mau bertobat. Kami minta ampun Tuhan. Bawa kami ke dalam jalan kebenaran-Mu. Dan hari ini biar kami sekali lagi boleh mengalami kasih karunia-Mu. Hari ini kami sekali lagi Tuhan, boleh melihat Tuhan kemurahan-Mu besar buat kami. Ampuni kami. Kalau kami Tuhan hari ini masih melihat bobot kami di tempat lain. Kami lihat bobot kami di dalam hal-hal yang kami kejar dalam dunia ini. Yang kami tahu hari ini semuanya itu kosong di hadapan-Mu. Biar ini kami kembali kepada-Mu dan kami hanya melihat bobot kami dalam Engkau ada di dalam Kristus. Tuhan, biar kami melihat yang Kau perhitungkan, yang Kau timbang di dalam kehidupan kami. Bukan pekerjaan kami, tapi pekerjaan Kristus yang memberikan kebenarannya kepada kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan biar kami hari ini hidup melayani Engkau, menyembah Engkau. Kami hidup Tuhan, senantiasa merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan kami terus periksa hati kami, supaya jangan ada kesombongan dan penyembahan berhala yang setiap saat bisa menyusup masuk dalam kehidupan kami. Tapi biar kami terus boleh hidup dengan hati yang rendah di hadapan-Mu, dengan hati yang mensyukuri dan kami tahu semua yang ada dalam kehidupan kami datang daripada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan dari kedaulatan kasih karunia-Mu pada kami semua. Meneraikan firman-Mu dalam hati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.